Wait, apa ini? Sony Alpha 6000 harganya 500.000. What? iPhone 12 Pro Max 2 juta. Laptop gaming Asus ROG 1 juta. Wah, ini nggak bener. Ini nggak bener ini. Ini penipuan nih. Halo semua, kembali lagi di channel Kang Gadget. Gua Hanif dan hari ini gua mau ngebahas sesuatu yang belum lama ini rame diperbincangkan, khususnya di dunia pergadgetan gitu. Sebelumnya makasih yang udah mampir di video ini dan jangan lupa subscribe channel Kang Gadget. Nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja gue bahas ini topiknya ya. Jadi temen-temen, ini tuh kasus ataupun topik tentang sebuah toko online. Gue gak bakalan nyebutin merek toko ini walaupun mungkin ya toko ini salah ataupun melakukan tindak kriminal. Cuman gue tidak mau merugikan satu ataupun dua pihak. Cari aman. Enggak, gue emang gak mau nyebutin aja tokonya. Jadi gue nyebutinnya toko online aja ya. Jadi ada sebuah toko online di Indonesia yang sebenarnya mereka tuh mulai menjalankan bisnisnya tuh bulan-bulan November 2020 kalau nggak salah ya. Gue juga baru tahunya tuh pas awal-awal tahun kemarin. Dimana di situ gue lagi ngumpul sama si Yolan untuk ngebahas beberapa project Kang Gadget ke depannya. Buat yang ngeh juga kalian pasti ngelihat branding baru Kang Gadget kan. Ya. Jadi si Yolan ngasih tahu kalau ada toko online jualan gadget-gadget dengan harga yang tidak masuk akal gitu, harga yang sangat miring. Gua sih di situ sama Yolan cuma ketawa-tawa aja ya, karena udah tahu kalau endingnya tuh toko-toko begitu pasti aneh-aneh lah. Jadi gue nggak pernah sih sama Yolan beli-beli barang di tempat-tempat atau toko-toko seperti itu ya. Pernah 1-2 kali gue ngasih tau Yolan, Yol ada kamera murah nih Yol, Sony Alpha A7 Mark III. Harganya 800.000 nih Yol. Gue sih di situ cuma ketawa-tawa aja sama Yolan kalau ada barang yang dijual dengan harga yang tidak seharusnya. Pernah juga laptop MacBook ada yang pernah jual 500.000. Ya lu kira-kira aja ya, si MacBooknya aja, si Apple-nya aja bikin laptop itu modalnya tuh lebih dari 500.000 cuy. Maksudnya ada orang mau jual segitu sih harganya? Itu mah namanya butuh duit banget gitu. BUB itu mah. Oke, masuk ke si toko online ini lagi. Jadi si toko online ini itu beberapa hari yang lalu membuat gempar ya orang-orang ataupun konsumen-konsumennya. Karena mereka sekarang menghilang dan barang yang konsumen beli itu dari mereka tidak pernah sampai di tangan para konsumen. Jadi ya sekarang orang-orang pada panik, yang si konsumen-konsumen itu pada panik karena uangnya ibaratnya dibawa lari gitu. Jadi kronologi lengkapnya begini. Si toko online ini itu menggarap tokonya dengan sangat niat, bisa gue bilang begitu. Kenapa? Karena dia tuh punya website ataupun aplikasi yang bener-bener di-develop ataupun didesain sangat bagus ya. Jadi orang-orang kayak, wow, niat sekali, bagus sekali ini websitenya, pasti terpercaya sekali gitu. Ditambah lagi dia iklan di mana-mana cuy, ya kan? Di sosial media kan, di Instagram Story, bahkan di TV nasional dia juga naruh iklan. Bayangin cuy, gimana orang nggak percaya gitu dia naruh iklan di TV nasional. Ditambah lagi dia ya mengendorse beberapa influencer ataupun YouTuber untuk mempromosikan bisnis mereka tersebut. Lalu si toko online ini pun mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Akhirnya banyak banget konsumen mereka. Yang gue tahu beberapa ada yang berhasil ya transaksi di sana. Gak tahu sih berapa persen yang berhasil ya, kayak 0,001 deh yang berhasil. Tapi makin kesini ya gimana ya, namanya barang murah, mungkin kalau orang bisnis kayak gitu itu bisnis bakar uang ya ibaratnya ya. Awal-awal mungkin mereka bisa lah menjual beberapa unit, tapi makin kesini mereka pasti nombok cuy. Karena emang harga resminya tuh gak segitu. Bahkan harga resmi dari official store-nya aja gak segitu. Masa mereka bisa jual harga di bawah itu sih? Kayak
bulan-bulan Desember, Januari itu kayak mulai mencurigakan. Padahal dari awal udah mencurigakan sih. Jual barang-barang harganya murah. Pernah tuh gue lihat di sana tuh ada iPhone 11. Itu harganya 4 juta. iPhone 11 4 juta. Ya udahlah ya. Makin kesini mereka tuh makin mencurigakan karena beberapa konsumen, yang bukan beberapa lagi ya, banyak konsumennya tuh komplain karena barangnya nggak sampai-sampai. Dan juga websitenya sering ngedown gitu. Dan finalnya di bulan Januari ini ya, tepatnya di tanggal 6 Januari kalau nggak salah, muncul statement dari mereka ataupun mereka mengupload di IG story klarifikasi kalau uang para konsumen itu dibawa kabur sama investor mereka. Itu statement paling apa ya? Paling what the hell is this? Jadi intinya gitu, mereka bilang kalau investor mereka itu menggelapkan uang konsumen dan sekarang sedang mereka proses secara hukum di kepolisian gitu-gitulah. Itu kayak tambah membuat para konsumen terbodohi lah ibaratnya. Terbohongi, tertipu, ya kan? Karena nggak lama dari IG story mereka itu, statement mereka itu, akun mereka, jejak mereka semuanya hilang cuy dari internet. Ya sekarang tokonya hilang dan uang para konsumen juga tidak jelas kemana. Gue berharap sih kasus ini cepat selesai dan yang terbaik uang para konsumen bisa kembali ke tangannya masing-masing. Tapi jika kemungkinan terburuknya amit-amit ya ini ya kasus penipuan yang sudah-sudah, mengikhlaskan adalah cara terbaik. Cuman kita nggak boleh diem juga sih, kita harus usut terus kasus ini sampai clear gitu. Yang gua nggak habis pikir tuh mereka bisa sampai naruh iklan di TV loh. Kalau misalnya benar-benar mereka nih melakukan kasus penipuan ya, berarti mereka niat banget dong. Mungkin jadi pelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati lagi dalam berbelanja di internet. Karena kan kita nggak tahu uang kita bakal kemana, barangnya bakal sampai atau enggak. Walaupun seniat apapun, seprofesional apapun toko tersebut, tetap kita harus hati-hati cuy. Karena gak menjamin seseorang itu jujur ke kita kan. Nah maka dari itu, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, come on man, ini 2021. Masa masih banyak sih yang kena penipuan ataupun uangnya diambil sama toko abal-abal. Ayolah, ini 2021. Maka dari itu gue bakalan kasih tahu ke kalian gimana sih caranya berbelanja online yang baik dan juga aman. Walaupun gue sendiri itu dari kalangan orang awam juga ya, yang gak terlalu ngerti soal gadget, yang gak terlalu ngerti soal belanja-belanja di internet ataupun di e-commerce. Tapi setidaknya gue punya sumber-sumber yang mendukung untuk gue berbelanja aman dan juga terpercaya lah ibaratnya. Biar kejadian seperti ini gak terulang-ulang lagi, karena udah sering banget cuy kejadian kayak gini tuh. Dan masyarakat tuh selalu kayak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin kurangnya edukasi dari ya beberapa media ataupun kurangnya edukasi dari berita-berita soal penipuan-penipuan serupa, ataupun ya karena 2020 kemarin adalah peralihan dari yang biasa belanja offline ke toko, beli barangnya langsung, sekarang jadi belanja online di Instagram, di e-commerce. Itu jadi awam, jadi belum tahu gimana sih cara yang baik, ataupun karena termakan dengan iklan-iklan yang terlihat sangat meyakinkan. Bisa jadi juga sih. Maka dari itu gue coba untuk merangkum tips dan trik belanja online yang baik, benar, dan juga terpercaya pastinya. Simple, tips dari gue tuh, sorry ya gue baca skrip pak, biar gak salah. Yang pertama, pastikan kalian belanja di e-commerce besar dan juga sudah terpercaya di Indonesia cuy. Contohnya gue sebutin ya, Shopee. Gila, Shopee tuh kalau bikin event, dia sampai bikin acara di TV cuy. Shopee sih udah gue bilang udah paling terpercaya lah Shopee ya. Kedua, Tokopedia. Tokopedia itu e-commerce nasional yang bisa gue bilang besar juga. Dan kalau bikin event juga ditayangin di TV. Waduh, Tokopedia itu. Yang ketiga, Bukalapak.com. Itu juga e-commerce nasional yang bisa gue bilang besar juga. Di situ juga gue bisa yakinkan kalau terpercaya cuy, Bukalapak.com. Yang keempat, Blibli.com. Di situ juga banyak banget ya official store dari brand-brand handphone ataupun brand-brand apapun yang sudah yakin dan juga terpercaya pastinya kalau kalian transaksi di sana.
Yang kelima, Lazada. Nah, di situ juga e-commerce besar dan juga sudah lama lah malang melintang di Indonesia ya. Jadi kalian tinggal kalau mau nyari barang misalnya nggak ketemu di beberapa e-commerce, coba di Lazada juga. Dan yang terakhir, yang keenam adalah JDID. Di sana juga barang-barangnya ya terpercaya lah. Ibaratnya kalau kalian belanja di keenam e-commerce besar ini, itu insya Allah aman. Kenapa? Karena di e-commerce seperti ini cuy, ibaratnya ini e-commerce besar kan. Jadi di sini ada 3 pihak yang bermain. Waduh, 3 pihak apa tuh? Jadi 3 pihak itu adalah pihak pertama itu adalah pembeli, pihak kedua itu adalah penjual, dan pihak ketiganya ini adalah si e-commerce-nya tersebut. Jadi ada penjual, pembeli, e-commerce. Dan si e-commerce ini yang menengahi transaksi yang kita lakukan. Jadi ibaratnya pembeli, e-commerce, penjual. Jadi uang dari pembeli itu tidak langsung diserahkan ke penjual, tapi di-keep dulu sama si e-commerce. Nanti setelah barangnya berhasil dikirim ke pembeli, baru uangnya dikasih ke penjual. Itu yang gue tahu dari sistem pembayaran e-commerce, karena gue sempet mencoba juga berjualan di website e-commerce, tapi ini e-commerce luar negeri ya. Sistemnya seperti itu cuy. Uangnya di-keep dulu sama si pihak perusahaan e-commerce, setelah itu baru dikasihin ke penjual. Kenapa begitu? Itu untuk mengurangi transaksi bohong ya, ataupun transaksi penipuan gitu. Karena kalau barangnya emang nggak ada, barangnya emang nggak dikirim, otomatis uangnya balik lagi ke pembeli. Jadi pembelinya nggak ngerasa ketipu, nggak ngerasa rugi. Dan semisal barangnya udah dikirim, cuman si pembelinya ini batalin di jalan, ya barangnya bakal balik lagi ke si penjual. Aman. Sistem e-commerce tuh seperti itu menurut gua. Mungkin buat kalian yang penjual ataupun seller di salah satu e-commerce tersebut, bisa ketik di kolom komentar gimana sih sistem pembayarannya. Karena gue masih awam ya. Tapi gue percaya sistemnya bakal seaman itu. Karena di setiap transaksi aja ada yang namanya jaminan mutu barang ya. Jadi kalau barangnya, jangan kan nggak sampai barangnya rusak aja waktu di perjalanan ataupun waktu di seller nyampe ke pembeli, itu bakal bisa dibalikin coy. Gimana kalau barangnya nggak sampai, pasti uangnya aman lah. Apalagi di setiap e-commerce itu ada official store masing-masing brand yang mau kalian beli barangnya. Contohnya Realme. HP Realme ini gue beli di Shopee ya, dan itu di official store dari Realme-nya. Makanya itu gue santai-santai aja cuy, belanja HP di Shopee ataupun di Tokopedia. Beli aja di official store-nya. Itu udah orang Realme-nya langsung lah ibaratnya. Orang misalnya di official store Samsung, official store Oppo, itu udah orang Samsung sama orang Oppo-nya langsung. Jadi ya gak bakal nipu lah. Mereka orangnya langsung, orang yang punya brandnya gitu, ibaratnya yang megang tokonya. Yang ketiga, pastikan kalian belanja di e-commerce tersebut di toko-toko yang memiliki rating tinggi ataupun bagus. Itu menandakan kalau toko-toko tersebut itu menjual barang yang berkualitas dan juga pelayanannya bagus. Kebanyakan sih ya di official store yang tadi gue sebutin, itu ratingnya udah pasti bagus-bagus cuy. Yang keempat, pastikan harganya itu logis cuy. Jangan ngadi-ngadi lah harganya lah. Cari yang harganya sesuai dengan harga resmi dari produk tersebut. Jangan yang kalau kalian udah lihat harga-harga yang setengah harga ataupun sampai seperempat harganya gitu, aslinya 20 juta dijual 500.000, kan ngadi-ngadi cuy. Ada juga yang ngejual dengan harga yang sangat tinggi, itu juga patut dicurigai sih. Masa lagian juga kalian gak mungkin lah ya nyari harga yang lebih tinggi dari harga resminya, pasti lebih rendah. Bercanda ya. Dan yang terakhir dari gua mungkin tipsnya adalah kalau kalian ngelihat toko-toko di Instagram ataupun di sosial media lainnya di platform manapun, kalau kalian ngelihat toko-toko ngejual gadget ataupun barang-barang lain, kalian juga pastikan kalau mereka ngejual barangnya lewat e-commerce tersebut. Jadi sosial media cuma buat promosi ataupun marketingnya aja, tetap mereka jualan di e-commerce. Kalau mereka mau transaksi cuman melibatkan dua pihak, antara kau dan aku, asik, antara pembeli sama penjual, itu agak ngeri-ngeri sedep sih. Mendingan kalian tinggalkan yang seperti itu. Mulailah kalian beralih ke penjualan e-commerce. Tetap tokonya di Instagram, cuman ngejualnya di e-commerce. Ibaratnya gitulah intinya ya.
So ya, mungkin itu aja ya ocehan dari Kang Gadget kali ini, dan semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi wawasan baru gitu untuk berbelanja online, walaupun gue sendiri juga dari kalangan orang awam. Jangan lupa like dan juga subscribe channel Kang Gadget, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Gua Hanif pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. I'm out.